Pemirsa, temuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di Sumatera dan Aceh menguak dugaan adanya pembalakan liar di balik bencana dahsyat tersebut. Siapa pemilik gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa langkah hukum yang dilakukan Polri? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah penampakan gelondongan kayu berukuran besar yang hanyut terbawa aliran banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Ribuan kayu gelondongan itu hanyut terbawa arus, menghantam dan merusak permukiman warga, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di Desa Garoga, salah satu desa di Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi korban dari banjir bandang di Selasa minggu yang lalu. Pemirsa, namun ada fakta bahwa di desa ini pasca terjadinya banjir bandang banyak sekali tumpukan kayu seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda. Namun tumpukan kayu ini bisa dilihat pemirsa bahwa seperti diduga bahwa ini telah ditebang sebelumnya sehingga bukan tercabut dari akar dari pohon yang masih ada, namun ini merupakan hasil dari penebangan liar di hutan. Lebih jelasnya, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Desa Garoga yang juga menjadi korban dari bencana banjir ini untuk melihat atau mengetahui pendapat dari masyarakat di sini terkait dengan datang dari mana kayu-kayu ini. Pak, ini kan pasca banjir. Ini begitu banyak sekali kayu-kayu yang berada di desa ini, Pak. Dan ini juga menjadi faktor utama dari hancurnya pemukiman warga. Benar. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, dugaan dari masyarakat di Desa Garoga ini. Ya, memang selama ini kami seringnya diterpa banjir, tidak pernah beratus tahun pun tidak pernah demikian rupa. Namun kami mendengar bahwa ada satu perusahaan yang mengelola lahan HGU itu di hulu sungai dan membuka lahan baru untuk perkebunan sawit. Jadi itu sebelah sana itu nampak ada sawit dan itu mungkin di kilometer 8 atau 10 itu mereka sudah mengolah lahan gunung itu menjadi lahan sawit. Dugaan warga ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal. Hanif mengatakan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera adalah hasil pembukaan kebun sawit. Pohon yang ditebang tidak dibakar, tapi hanya dipinggirkan sehingga gelondongan kayu itulah yang terbawa banjir bandang Sumatera. Menurut Hanif, di bagian hulu Sumatera yang seharusnya berupa hutan, kini juga telah beralih fungsi menjadi pertanian lahan kering. Perhatian serius memang kami fokuskan dulu si tahap 1 ini ke Batang Toru karena landscape-nya yang cukup unik ya, karena seperti V gini, semua airnya masuk ke tengah dan di tengah inilah kota-kota itu berada, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah serius karena berdasarkan kajian peta satelit kami di bagian hulu yang harusnya berupa hutan, ini fungsinya secara tata ruang justru kepada pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Padahal tempatnya di puncak ya, sehingga begitu terjadi bencana ya seperti ini. Kemudian ada indikasi pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log ya, yang tidak, karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipinggirkan. Nah, ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Karena itu, Kementerian Lingkungan akan memanggil perusahaan-perusahaan yang terindikasi memperparah dampak banjir Sumatera. Meski demikian, Hanif enggan menyebutkan nama perusahaan yang diduga memperparah dampak banjir Sumatera. Yang jelas, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengantongi 7 nama perusahaan. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Citra Satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya.
Siapa pemilik gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Laporan komprehensif telah diterima Presiden Prabowo Subianto mengenai penyebab banjir bandang dan longsor yang di Sumatera. Tapi Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini tuh apakah emang karena pembalakan liar atau karena apa? Sudah. Karena apa Pak? Sudah. Karena pembalakan liar berarti memang Pak banjirnya itu Pak? Sudah dapat masukan yang komprehensif. Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah akan dalami kerusakan lingkungan dalam bencana di Sumatera. Jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga, dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan pengenangan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Sebelumnya, sejumlah pengamat lingkungan menyoroti maraknya penebangan ilegal. Penebangan hutan tak terkontrol membuat daerah tangkapan air di Sumatera mengalami kerusakan sehingga banjir bandang dapat lebih cepat dan membawa material dalam jumlah besar. Walhi menilai banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera ini merupakan bencana ekologis akibat salah kelola sumber daya. Walhi menduga terdapat unsur korupsi yang menyebabkan bencana dahsyat di Sumatera. Kalau kemudian ingin melakukan dalam konteks perencanaan tata kelola, ya, kenapa kami menyebutnya ini adalah bencana ekologis? Karena unsur utamanya adalah ketidakadilan dan salah urus alam. Karena bicaranya alam, maka semua sektor yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, baik kelautan termasuk Kementerian Agraria juga harus dilibatkan. Kami bisa pastikan bahwa unsur korupsinya ini gede. Kenapa? Contoh, antar perusahaan aja terjadi tumpang tindih lahan. Misalnya IUP, izin usaha pertambangan, dengan HGU perkebunan. Sering terjadi di banyak tempat. Yang kedua, mustahil yang namanya lebih dari ribuan lokasi tambang, itu nggak ketahuan siapa pemiliknya, kecuali dia misalnya 0,5 hektar. Sekarang kan ada Citra Lensat. Berarti ada masalah di kementerian yang bertanggung jawab. Itu yang perlu dikemukakan. Lalu adakah unsur pidana dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera? Polri menyatakan telah mengambil langkah hukum buntut banyaknya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri memastikan telah membuka penyelidikan atas dugaan pembalakan liar atau illegal logging di wilayah terdampak. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan polisi fokus mengusut asal-usul kayu gelondongan yang muncul dalam video viral tersebut. Selanjutnya, Polri akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar. Kapolri mengatakan hal ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum untuk mencari tahu dugaan pelanggaran. Masalah penegakan hukum terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera menyisakan duka mendalam. Hamparan tanah yang hijau kini berubah menjadi ladang bencana. Ratusan korban meninggal dunia, serta ribuan warga terpaksa harus mengungsi setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di Sumatera. Munculnya gelondongan kayu dan indikasi pembalakan liar disebut pakar hukum pidana bisa menjadi jalan masuk pengusutan. Dalam perspektif hukum, ada 3 indikator utama yang bisa jadi dasar penyelidikan bencana, yakni kelalaian, kesengajaan, dan pembiaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.